Teman-teman udah pada tahu belum sih public relation itu apa? Kalau belum tahu, simak penjelasannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Hanafah Rizky dari kelas 2D NPM 23752115. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relationship. Public relation adalah praktik mengelola komunikasi antar organisasi dan publiknya untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan citra positif pada organisasi tersebut. Nah, tujuannya itu untuk membangun reputasi yang baik, memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku, kepentingan, dan terakhir mendukung tujuan bisnis organisasi. Yang selanjutnya, fungsi dan tugas public relation. Yang pertama itu menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel tentang organisasi publik. Yang kedua adalah membangun dan memelihara komunikasi dua arah yang efektif dengan stakeholder. Yang ketiga adalah merespon pertanyaan dan keluhan dari publik dengan tepat dan cepat. Yang keempat adalah membangun dan memelihara hubungan baik dengan media, massa, influencer, dan stakeholder lainnya. Yang kelima adalah membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang terakhir adalah mengelola hubungan dengan komunitas dan masyarakat. Jenis-jenis pihak. Yang pertama itu ada media relation. Media relation adalah jenis PR yang berfokus pada membangun hubungan dengan media massanya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan publisitas positif organisasi di media berita seperti surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Nah, yang kedua itu ada community relation. Community relation adalah jenis PR yang berfokus pada membangun hubungan dengan komunitas lokal. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari komunitas organisasi lainnya. Nah, yang ketiga ada government relation. Government relation adalah jenis PR yang berfokus pada membangun hubungan dengan pemerintah. Tujuannya itu untuk mempromosikan kepentingan organisasi kepada pemerintah. Caranya itu dilakukan untuk melobi pejabat pemerintah, memberikan informasi kepada pemerintah, membangun hubungan dengan pemimpin pemerintah, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada internal relation. Internal relation adalah jenis PR yang berfokus pada membangun hubungan dengan karyawan organisasi. Tujuannya meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan serta menciptakan budaya kerja yang positif melalui berbagai cara seperti mengelola program komunikasi internal, menyelenggarakan acara karyawan, dan menghargai karyawan. Nah, yang terakhir adalah investor relation. Investor relation adalah jenis PR yang berfokus pada membangun hubungan dengan investor. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kepercayaan investor dan menarik investasi untuk organisasi melalui berbagai cara seperti mengelola program komunikasi, menjawab pertanyaan investor, dan mengadakan pertemuan dengan investor. Strategi PR. Yang pertama ada penelitian dan analisis. Yang kedua ada perencanaan dan pengembangan strategi. Ketiga ada implementasi dan eksekusi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran hasil. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik PR. Yang pertama menulis dan mendistribusikan informasi seseorang untuk kepentingan kepada media. Yang kedua ada menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan publik. Nah, yang ketiga ada mengorganisir acara untuk meningkatkan exposure dan membangun hubungan. Yang keempat adalah mempengaruhi kebijakan publik untuk mendukung tujuan organisasi. Nah, yang terakhir ada mendukung kegiatan komunitas untuk meningkatkan citra perusahaan. Nah, tantangan dalam PR. Yang pertama itu menghadapi situasi yang tidak terduga dan menjaga citra positif. Yang kedua ada menavigasi lanskap media terus berkembang. Yang terakhir ada mengelola liputan berita yang merugikan. Nah, tren dan inovasi dalam PR. Yang pertama itu ada teknologi yang mengubah cara PR dijalankan seperti AI dan analisis data.
Yang kedua, menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi kita menggunakan influencer untuk public relation kita agar publik itu tahu tentang inovasi dan tren yang terbaru dari organisasi kita. Yang ketiga itu adalah bagaimana media sosial terus mempengaruhi PR. Kesimpulan dari materi PR ini adalah public relation adalah komunikasi strategis untuk membangun hubungan positif dengan publik. Kedua, membangun organisasi mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga adalah membangun citra dan reputasi positif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran publik. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan stakeholder. Keenam, ada mengelola komunikasi dan informasi. Yang terakhir ada menangani krisis dan membangun kepercayaan kepada publik. Mungkin sekian materinya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan jawab. Nah, gimana? Sudah dengarkan penjelasan tentang materi ini? Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentang materi ini. Yuk simak penjelasan dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadhani. Sini izinkan saya untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Rehan Al-Fariski. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membangun citra positif untuk perusahaan yang memiliki sejarah kontroversial atau kurang bagus? Kepada Rehan Al-Fariski, tolong jawab pertanyaan saya. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada menentukan akar permasalahan. Lakukan analisis mendalam untuk memahami akar permasalahan yang terjadi yang menyebabkan citra negatif perusahaan. Yang kedua ada menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Akui kesalahan yang telah dilakukan dan tunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki. Yang ketiga ada membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Jalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan media komunitas. Yang keempat ada menunjukkan perubahan positif, yaitu lakukan program dan kegiatan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai positif seperti tanggung jawab, sosial, keberlanjutan, dan etika. Nah, yang terakhir ada membangun reputasi dengan konsistensi, membangun citra positif yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Teruslah menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki diri dan melakukan hal-hal positif. Baik, perkenalkan nama saya Pendiri Saputra. Izin bertanya dari materi yang tadi Anda sampaikan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menangani krisis PR yang terjadi di era digital yang cepat dan penuh dengan informasi yang simpang siur? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pendi. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, memonitor informasi, yaitu pantau secara aktif pemberitaan dan media sosial untuk mengetahui perkembangan krisis. Nah, yang kedua ada menyusun strategi komunikasi. Buatlah strategi komunikasi yang jelas dan untuk menanggapi krisis. Yang ketiga ada berkomunikasi dengan cepat dan transparan, yaitu segera sampaikan informasi yang akurat dan transparan terhadap publik. Yang keempat ada memanfaatkan media sosial. Gunakan media sosial untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan publik. Yang kelima ada membangun hubungan dengan influencer. Berkolaborasi dengan influencer yang memiliki kredibilitas untuk membantu menyebarkan informasi positif. Seperti contoh kasus perusahaan Y yang mengalami krisis PR karena produknya diduga memiliki efek samping. Untuk menangani krisis tersebut, perusahaannya melakukan beberapa langkah seperti menarik produk yang telah beredar, melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab masalah, menyampaikan informasi akurat terhadap publik supaya publik itu percaya lagi terhadap citra perusahaan tersebut, meminta maaf kepada seluruh konsumen dan menawarkan solusinya. Yang terakhir ada bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan keamanan produk. Nah, mungkin masih banyak lagi jawaban-jawaban yang relevan untuk pertanyaan tersebut. Nah, sekian mungkin materi public relation yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.